Diberi wewenang buat blokir situs judi online, sejumlah pegawai sampai staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital justru ikut terlibat. Pemirsa, angka perceraian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Selain faktor ekonomi, perceraian disebabkan oleh perselisihan akibat pengaruh judi online. Oke. Wah, berhasil. Oke, klik silakan. Masa sih? Coba aja, Bang. Bukan keberuntungan doang paling. Nggak ada, itu faktor hoki itu nggak ada, cuman mitos aja itu. Nggak ada faktor hoki. Semuanya diatur oleh bandar, Bang. Wah, gila. Kemenangan, kekalahan. Saya mengutip di kata-kata Gordon Slim. Bandar itu bisa ngatur kapan kalah, kapan menang. Mereka tuh kayak dewa, Bang. Kami sudah cek algoritmanya bahwa tidak mungkin judi online ini membuat Anda kaya. Hai kawan-kawan Gemapos, hari ini kita akan bahas judi online. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita disajikan fenomena kontradiktif soal pemberantasan judi online. Pihak yang seharusnya bertugas memberantas judi online justru malah membina ribuan situs judi agar tidak terkena blokir. Mirisnya, pelaku pelindung dan pembina situs itu adalah pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang kita ketahui memiliki tanggung jawab paling besar dalam pemberantasan judi di dunia digital itu. Tak tanggung-tanggung, oknum pegawai yang kini jadi tersangka itu mengaku ada setidaknya membina 1000 situs. Tentu bukan tanpa alasan. Mereka mengaku mendapat bayaran sebesar 8,5 juta untuk setiap situs. Jika dikalikan, angka itu cukup bahkan sangat fantastis untuk seorang pegawai. Tentu, tindakan belasan pegawai yang menjadi tersangka dengan motif keuntungan pribadi itu sangat membuat miris di tengah dampak negatif judi online di Indonesia. Besaran aliran dana yang berputar dalam bisnis haram itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, total transaksi judi online di Indonesia per Maret 2024 telah mencapai 600 triliun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto berani menyebut angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Wow! Jika dibandingkan dengan nilai transaksi fantastis itu, total anggaran program-program prioritas pemerintah pada tahun 2024 seperti tidak ada apa-apanya. Total anggaran program prioritas pemerintah hanya 221 triliun, yakni pendidikan 134 triliun, infrastruktur 45 triliun, belanja kesehatan 31 triliun, dan ketahanan pangan 11 triliun. Angka yang cukup jauh jika dibandingkan dengan perputaran uang di judi online. Selain kerugian negara itu, daya rusak judi online juga amat dahsyat untuk setiap individu di Indonesia. Banyak pelaku atau pemain judi online yang kadung kecanduan melakukan kejahatan seperti korupsi, perampokan, dan pencurian dengan pemberatan. Selain itu, keranjingan judi online juga membuat pelaku terjerat pinjaman online atau pinjol. Karena tak sanggup membayar pinjol, rumah tangga pun ambyar. Bahkan beberapa di antaranya memilih jalan bunuh diri atau mengakhiri hidup mereka. Merespon pegawainya yang menjadi tersangka, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Metia Hafid menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait upaya mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, dalam instruksi menteri itu, Metia menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan mentaati Fakta Integritas tentang pemberantasan kegiatan perjudian daring yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun di luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli
2024. Bahkan dalam instruksi tersebut ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online. Tentu, instruksi semacam itu belum cukup untuk menghentikan perjudian online. Kita juga menantikan komitmen Presiden Prabowo, Kapolri, dan jajaran pemerintahan untuk bersama-sama memberantas judi online. Dan tentu saja, tidak boleh setengah-setengah, terutama kepada para bandar yang hingga hari ini belum tersentuh. Jika memang pemerintah punya komitmen, maka tangkap mereka, blokir rekening mereka, dan proses hukum setegas-tegasnya. Karena kita tahu dampak judi online sudah sangat memprihatinkan. Adapun orang-orang atau pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi dan menjadi backing harus juga segera diringkus tanpa memandang mereka siapa ataupun dari institusi manapun. Itulah langkah konkret yang masih kita nantikan dari pemerintah atau penguasa negeri ini untuk menjauhkan Indonesia dari kerugian dan kerusakan akibat judi online dari hulu hingga hilir. Bagaimana kawan-kawan Gemapos? Apakah hari ini pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik untuk pemberantasan judi online? Silakan tulis komentar dan saran kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube Gemapos. Sampai jumpa.